Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Putra Purnawan dengan NPM 25520013. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 12 bagian kedua gambar mesin. Untuk tugas 12 bagian 2 pada gambar mesin ini, di sini kita akan bertugas menggunakan konten center data. Untuk materi tentang center data ini, di sini kita ini akan menggunakan menambahkan sebuah sketch ataupun parts yang tidak perlu dibuat dari awal dan sudah ada pada pustaka, pada inventor basicnya. Jadi semisal kita kalau membuka buku itu sudah ada cara dan rumusnya, kita hanya tinggal menyalin atau mengubah angkanya saja. Kemungkinan ininya seperti itu, ibarat ini. Oke, di sini kita akan buka inventor terlebih dahulu. Nah, untuk syaratnya di sini, sebelum kita menggunakan content center data, di sini kita harus melihat dulu apakah standar ataupun ukuran yang akan kita gunakan ini nih sudah ada di dalam, maksudnya bisa atau tidak digunakan pada di dalam nanti. Jadi kita harus melihat dulu daftar pustakanya ibaratnya di sini. Nah, caranya di sini kita klik project, kemudian ke bagian ini. Nah, kita tekan ini configure content center libraries. Nah, di sini kita tekan. Nah, di sini karena standar yang akan kita gunakan di sini adalah ISO atau standar internasional, standar internasional. Nah, di sini ISO-nya ini harus kita centang dulu ya, baru dia bisa digunakan. Oke, jika sudah, di sini kita klik OK, kemudian kita close. Nah, di sini kita akan membuka parts yang sudah diberikan oleh Bapak Asroni Dispada dan akan kita lakukan pengerjaan. Untuk di sini nama partsnya adalah center, namanya adalah content centering. Nah, ini dia. Nah, di sini kita tunggu terlebih dahulu. Sembari menunggu, kita perhatikan berikut. Oke, setelah dibuka bentuknya seperti ini. Nah, di sini caranya kita untuk menggunakan content center data di sini, kita ke place ini, kita klik, lalu ini nih, place from content center. Nah, ini kita tekan di sini. Nah, ini kita close dulu ya, kita refresh. Nah, di sini teman-teman. Di sini untuk standar ataupun parts yang akan kita gunakan di sini, ini standarnya adalah ISO 2491A dan ISO 4379 cylindrical, yang mana kalau itu bentuknya bulat ya, berbentuk seperti silinder bulat ya. Nah, kalau di sini kita pembukaan ya dari awal. Nah, ini jika teman-teman awalnya membuka ini, dia bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana sih caranya biar kita tahu biar kita bisa gunakan ini? Mencarinya bagaimana? Nah, di sini nih, awal-awal kita buka soft parts ini. Nah, kemudian pertama di sini kita cari namanya case. Nah, ini case. Nah, kemudian di sini ada case machine dan case wood rough. Ini kita tekan yang case machine. Nah, ini ada rectangular dan round. Nah, di sini kita klik yang round. Nah, kita klik 2 kali ya. Nah, ini dia. Ini baru di sini kita pilih tadi ya, seperti yang tadi ISO 2491A yang ini ya, teman-teman. Tekan klik OK.
Kita tunggu dulu. Nah, sini sebelum kita masukkan ke dalam si panel pengerjaan di sini, kita akan ubah dulu ukurannya. Untuk shaft untuk diameter shaftnya di sini 12 sampai 17 mm, dan width atau height-nya ini, width tinggi dan lebarnya ini 5x3, dan parallel kiri nominal length-nya ini atau panjangnya ini adalah 25 ya. Kita ubah dulu, kemudian sini kita klik apply. Nah, ini kita tambahkan di sebelah sini. Nah, setelah sudah ini kita klik escape karena yang akan kita gunakan hanya satu. Nah, setelah sudah itu dia otomatis langsung tertambah. Jadi intinya pada dasarnya dia hanya menambahkan sebuah parts tanpa kita harus membuatnya lebih awal. Jadi kita hanya menambahkan sketch yang sudah jadi dan kita hanya tinggal mengubah ukurannya. Oke, kemudian di sini kita klik ini visibility, yang kita off karena kita akan menambahkan sebuah parts di tengah ini ya, di silinder yang ini ya. Ini. Nah, sini seperti tadi kita buka flash, lalu flash from content center. Nah, untuk yang kedua di sini kita refresh dulu. Nah, di sini kita akan menambahkan ISO 4379 cylindrical. Nah, di sini kita refresh lagi ya untuk ininya. Kemudian di sini kita buka yang namanya shaft parts lagi. Nah, kemudian di sini ada bearings. Kita buka bearings. Nah, di sini ada 3 pilihan bearings: ball bearings, bearings plain, roller bearings. Nah, ini kita klik yang bearings plain yang kedua. Di sini kita klik. Nah, di sini ada bermacam-macam standar ukuran ya. Nah, karena di sini tadi yang sudah saya sebutkan yaitu ISO 4379. Nah, ini kita klik yang ini. Nah, untuk penempatannya di sini harus sedikit presisi ya, teman-teman. Jika teman-teman salah sedikit, dia akan berpindah dan tidak pas dia. Nah, kita lihat ada tanda centang itu ya, teman-teman. Di samping kursor itu ada tanda centang. Jika sudah, itu kita klik. Nah, usahakan jika dalam posisinya sudah seperti ini, jangan kita geser-geser si parts-nya ini, karena yang terjadi nanti seperti ini. Kita klik kanan, kemudian kita akan mengubah ukurannya. Nah, dia akan seperti itu. Jadi tidak bisa. Nah, ini kita cancel lagi, kemudian kita undo, lalu kita mulai lagi seperti tadi. Jadi saya hanya memberitahu apabila teman-teman yang belum tahu itu kenapa dia bisa takutnya saat pengerjaan bisa seperti itu. Nah, di sini kita harus benar-benar presisi. Setelah sudah, kalau bisa kursornya jangan sampai gerak. Nah, kalaupun gerak kita harus sesuaikan, dan menyesuaikannya ini agak susah ya. Nah, misal di sini, kemudian kita change size. Nah, kemudian ukurannya ini akan kita ubah menjadi 20 kali 26 kali 20. 20 kali 26 kali 20. Kemudian kita apply dulu. Nah, seperti itu. Baru di sini kita klik OK. Nah, kemudian ini kita visibility dari parts yang tadi kita hilangkan, kita nyalakan lagi, yaitu handle bearing mount. Kemudian di sini kita nyalakan visibility-nya. Nah, ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.